kalau ada zaman ustadz-ustadz sekarang, andai kata ada ustadz-ustadz bayaran, ada ustadz-ustadz target, yang di zaman Nabi Muhammad SAW hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam sudah berubah menjadi seekor babi. Berarti ustadz-ustadz bayaran apa? 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 Katanya Ma'ruf Amin babi bukan? Babi bukan? Babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Di saat ramai orang lagi membincang masalah nasab para habaib yang memang ini belum ada ujung ya. Bakal seperti apa nanti akhir dari pembicaraan masalah nasab habaib. Dan bagaimana sikap-sikap atau respon-respon dari sebagian oknum-oknum Habib ini juga kadang membuat kita ya geleng-geleng kepala. Nampak sekali mereka sepertinya sangat reaktif menyikapi orang-orang yang sedang membicarakan nasab mereka, yang ini ya berawal ketika Kiai Imaduddin Utsman menyajikan hasil penelitian beliau ya. Hasil riset beliau terhadap nasab Ba'lawi. Dan hal yang kemudian sangat mencengangkan bagi kita adalah mereka itu ya selalu menyampaikan bahwa Ahlul Bait Nabi, ya anak cucu Nabi itu adalah orang-orang suci. Ya bahkan sampai mengutip-ngutip ayat ya tentang yang membicarakan Ahlul Bait itu adalah orang yang suci dan disucikan. Nah, itu yang mereka sering angkat ke permukaan saat ceramah-ceramah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah orang-orang yang dalam ceramahnya, dalam dakwanya yang selalu memaki, membuat pernyataan-pernyataan, menyebut binatang, babi, dan sebagainya, apakah itu orang-orang yang suci? Apakah itu orang-orang yang disucikan? Ketika ada oknum-oknum habaib yang teriak-teriak seperti itu, apakah itu orang yang suci? Ini kan menjadi pertanyaan dasar kita. Di saat mereka selalu menyebut-nyebut dirinya, bahkan menurutnya ya, sebagian dari habaib yang sering berbicara bahwa suatu habaib itu lebih mulia dari sekian-sekian orang alim. Aduh, ini gimana ya? Nah, coba kita simak salah satu video ini dulu. Sebuah riwayat di mana di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seseorang yang belajar dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika mendapatkan ilmu, ini orang menyebarkan ilmunya untuk duniawi. Agama yang dia dapatkan dia jual untuk duniawi. Akhirnya Allah rubah dirinya menjadi seekor babi. Nabi Musa kaget. Nabi Musa kaget ketika seseorang memberitahu kepada Nabi Musa, "Ya Musa, ini adalah muridmu. Ini babi." Kata Nabi Musa, "Ini babi." Akhirnya Nabi Musa meminta kepada Allah, "Ya Allah, jadikan kembali ini muridku dari babi berubah lagi menjadi manusia." Apa kata Allah? "Ya Musa, andaikan engkau berdoa dengan doanya para nabi, tidak aku kabulkan ini babi berubah lagi menjadi manusia." Tapi Allah beritahu kepada dia, kepada Nabi Musa, Allah beritahu, "Kalau engkau ingin tahu ya Musa, kenapa muridmu aku rubah menjadi seekor babi? Karena ini muridmu telah menjual agama untuk duniawinya." Maka kalau ada zaman ustadz-ustadz sekarang, andai kata ada ustadz-ustadz bayaran, ada ustadz-ustadz target, yang di zaman Nabi Muhammad SAW hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam sudah berubah menjadi seekor babi. Berarti ustadz-ustadz bayaran apa? 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 Katanya Ma'ruf Amin babi bukan? Babi bukan? Babi bukan? Babi keluar. Sebuah riwayat di mana di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seseorang yang belajar dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika mendapatkan ilmu, ini orang menyebarkan ilmunya untuk duniawi. Agama yang dia dapatkan dia jual untuk duniawi. Akhirnya
Allah rubah dirinya menjadi seekor babi. Nabi Musa kaget. Nabi Musa kaget ketika Ya, apa kita masih akan percaya ketika mereka menyebut bahwa ya para habaib, ya anak cucu Nabi itu adalah orang-orang yang kemudian suci, dengan melihat ya pernyataan-pernyataan mereka ini seperti ini. Mereka mengangkat sebuah kisah ya di zaman Nabi Musa ya. Yang menurutnya ya ada orang yang kemudian dihukum itu dia salah seorang dari muridnya yang kemudian berubah menjadi babi karena apa telah menjual agama untuk dunia. Ini yang mereka coba angkat ya ke permukaan. Bagaimana para tokoh agama menurutnya ya itu menjual-jual ayat-ayat, menjual agama untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan duniawi, untuk amplop-amplop ya. Dan bahkan dia menyindir ya dengan para ulama-ulama yang hari ini yang menurutnya mereka ya, ini menurut mereka ya, ya pandangan mereka bahwa menjual-jual agama. Pertanyaannya, apa dasar mereka sehingga memberikan penilaian-penilaian seperti itu? Apakah mereka pernah berkaca pada diri mereka sendiri hingga dengan mudah ya dan gampang ya menyematkan istilah-istilah binatang seperti babi kepada seseorang, apalagi itu adalah seorang yang berilmu, seorang alim. Ini kan kelakuan-kelakuan dari oknum-oknum habaib yang jelas ini bisa mencoreng nama baik habaib, cara dakwah ya yang tidak menunjukkan di sana ada hikmah ya yang bisa diambil sebagai pelajaran. Tidak ada penyajian yang menyejukkan ya bagi umat. Nah, inilah yang kita lihat ya dari sebagian oknum-oknum habaib ya. Bahkan ya beberapa hari ya lalu ya ada salah seorang habib yang dia dengan lantang, dengan tegas bahwa umat Islam sudah bergaya, berani ngoreksi habibnya, berani ngoreksi habib. Menurutnya yaitu mirip dengan iblis, mirip dengan iblis. Wah, ini betul-betul ya sebuah sajian yang menurut kita ini sangat jauh daripada nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Habib itu manusia, ya dia bukan nabi. Dia hanya suriat nabi. Yang bisa benar, bisa salah. Ya jika salah harus diingatkan, harus dikoreksi. Jangan merasa Anda kemudian benar, suci, ya, sehingga tidak lagi melakukan kesalahan alias maksum. Tidak ada manusia yang maksum, ya. Itu hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi anak cucu beliau ya tentu tidaklah maksum. Karenanya penting untuk saling mengingatkan. Nah, inilah pemandangan-pemandangan seperti ini yang menurut kita ini berbahaya jika kemudian terus menguasai media sosial, ya akan membuat para generasi kita itu ya terlena masuk dalam wilayah fanatik buta, mengikut saja ya kepada para oknum-oknum habaib ya, tanpa mencoba menggunakan akal sehatnya untuk menganalisa, memahami apa yang didakwakan atau apa yang diceramahkan oleh para oknum-oknum habaib ini, akhirnya menerima mentah-mentah. Dan ini berbahaya bagi kehidupan keislaman kita di Indonesia. Semoga kita semua senantiasa bisa menggunakan rasionalitas kita untuk kemudian ya berani mengatakan tidak kepada hal-hal yang memang itu ya bertentangan dengan apa prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa dalam berdakwah itu dengan ya hikmah, dengan penyampaian-penyampaian yang menyejukkan ya hati umat. Dengan cara demikian maka ya Islam ini
akan diyakini ya oleh manusia, oleh umat, bahwa betul-betul menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.